cara menuliskannya itu di header, ya, seperti contohnya itu ya, di head, script, src, jQuery minus itu poin versi library Java jQuery-nya ya, 3.31 min.js. Ya, Anda bisa lihat juga di jQuery.com itu versi terakhirnya versi berapa. Atau Anda nggak perlu download, tapi Anda tinggal memasang, ya, tinggal memasang jQuery-nya, ya, dengan merefer atau mereferensikan alamat di website. Contohnya itu dengan menggunakan Content Delivery Network (CDN), seperti halnya Google. Google juga ada ya di alamatnya di situ ya. Baca Google APIs, ajak libs jQuery 3.31 jQuery min.js. Nah, kalau seperti ini berarti aplikasinya harus terhubung ke internet. Ya, kalau selama aplikasinya terhubung ke internet, maka nggak bisa dijalankan. Ya, tapi saat ini semua aplikasi, hampir semuanya, itu terhubung internet ya, kecuali kalau Anda membangun aplikasi di lingkungan lokal area network. Maka Anda harus mendownload script-nya. Kemudian kemampuan jQuery ya, mempermudah akses dan memanipulasi elemen tertentu pada dokumen, lalu mempermudah modifikasi atau perubahan tampilan halaman web. Dia juga support ajak ya, asynchronous JavaScript and XML. Jadi kita masukkan code ajak di dalamnya, itu juga bisa. Kemudian dia support juga API, Application Programming Interface, atau yang biasa kita sebut sebagai web service atau layanan web, ya, untuk pertukaran data antar mesin ya. Kemudian mampu merespon interaksi antar user dengan halaman web dengan lebih cepat. Lalu menyediakan fasilitas untuk membuat animasi sekelas Flash dengan mudah ya. Itu kemampuan jQuery. Nah, di dalam jQuery sendiri itu nanti berisi HTML atau DOM manipulation, artinya Anda bisa memanipulasi objek yang ada di dalam HTML. Ya, biasanya dengan dokumen objek model atau DOM ya, untuk mengakses tiap objek di dalam dokumen HTML. Tidak hanya HTML saja, tapi CSS-nya bisa Anda manipulasi. Anda juga bisa memanipulasi metode di dalam HTML, bermain efek dan animasi, serta Anda juga bisa memasukkan ajak di dalam code jQuery, serta beberapa utilitas yang lainnya. Nah, penggunaan jQuery yaitu kita memilih salah satu HTML, elemen HTML, dan membuat dan kemudian memberikan action atau kita melakukan sesuatu terhadap elemen tersebut. Sintaksnya adalah di jQuery itu pakai tanda dolar. Ya, di depannya itu pasti tanda dolar, kemudian diikuti oleh selektor, kemudian titik action. Ya. Jadi jQuery itu ciri khasnya adalah tanda dolar. Ya, seperti halnya PHP ya, pakai tanda dolar. Oke. Itu. Nah, contohnya seperti ini. Nah, seperti halnya JavaScript, maka jQuery harus dituliskan di dalam tag script, di dalam tag di antara tag script ya. Nah, awal dari jQuery itu adalah di script-nya $dokumen.ready function. Ya. Sampai dengan posisi terakhirnya di dalamnya itu baru Anda bisa masukkan tag-tagnya jQuery di dalam. Contohnya di situ, ketika ada elemen P saya klik, maka elemen tersebut disembunyikan. Nanti bisa kita coba satu demi satu. Oke, jadi ini kalau Anda run, ya ini
nanti kita coba ya, nanti kita run. Ini nanti jika diklik akan hilang. Ya. Jadi kalau ada tag P, ya, tag paragraf P itu begitu diklik itu dia akan hilang. Ya. Nah itu contohnya. Kemudian jQuery selector. Elemen selektor, kita memilih elemen HTML yang akan diberikan action script. Contoh elemennya adalah tadi tag P. Itu kalau kita memilih elemen selektor. Kita juga bisa memilih ID selektor. Ya, untuk memberikan action script kepada ID, kita harus mendeklarasikan ID ke dalam elemen HTML. Contohnya adalah pagar tes. Ya, jadi ada tanda pagarnya, itu berarti kita memilih ID selektor. Sedangkan kalau kita memilih kelas, maka di dalam jQuery-nya itu kita aksesnya pakai titik. Nah, kalau yang ini adalah ini ya, contohnya yang pertama elemen selektor tadi ya. Elemen selektor itu elemennya langsung tag-nya yang kita akan akses. Tadi ini ya, P ya, elemen P. Sedangkan ID selektor misalnya adalah contoh di bawahnya itu P ID sama dengan tes. Berarti kita mengakses ID dengan nama tes. Ya, jadi ini spesifik yang kita hide itu adalah elemen dengan nama tes. Nah, sedangkan kelas selektor itu ada di contohnya ini. Kita memilih kelas dengan nama tes. Maka kita di jQuery-nya itu adalah $.tes di dalam. Ya. Ini yang kita akses dengan menggunakan selektor. Kemudian jQuery event. Event merupakan kondisi di mana kita memberikan inputan melalui device yang akan direspon oleh script. Kemudian script melakukan action sesuai coding yang kita berikan. Contoh di atas, jika kita mengklik input device, maka elemen P akan di-hide. Ya, contohnya kalau ada tag P, kita tekan ya. Tag P itu nanti kan di areanya si elemennya tadi ya. Di tulisannya itu, pokoknya di tulisannya itu kan mengandung P, itu kita bisa klik, dia melakukan action. Ada beberapa contoh event di dalam JS, yaitu gerakan mouse di sekitar atau di dalam event HTML. Ya, jadi gerakan mouse itu bisa kita tangkap juga ya, sama dengan JavaScript biasa itu bisa kita tangkap. Kemudian memilih radio button contohnya, atau mengklik elemen yang tadi. Ini contohnya adalah beberapa event, yaitu mouse event contohnya. Di mouse event itu kan ada eventnya klik, itu bisa kita handle, double klik, mouse enter, dan mouse select. Kalau yang keyboard itu ada keyboard key press, ada key down, ada key up. Sedangkan form yang di event itu bisa kita deteksi submit-nya, kemudian pada saat ada perubahan, change, kemudian kita fokus, artinya kita menuju ke form tersebut. Kemudian blur itu berarti left, ya. Kemudian di situ yang berkaitan dengan dokumen atau window event yaitu load, resize, scroll, dan unload. Ini adalah beberapa contoh DOM event dan masih banyak yang lain. Ya. Mungkin Anda juga harus mengingat-ingat kembali mata kuliah pemrograman web di semester sebelumnya ya, terkait dengan mata kuliah atau materi mengenai JavaScript. Contohnya ini, contoh mouse event. Ya, jadi mouse enter ya, kejadiannya adalah di ID-nya dengan nama PGRF1, ketika ada kondisi mouse-nya itu di enter atau diklik ya, mouse enter itu sama lah dengan diklik. Itu keluarkan pesan
Anda memasuki bagian paragraf. Ya, ini contoh most event. Kemudian contoh form event. Di situ ada input. Input adalah elemen input. Semua elemen input itu kalau di fokus ya, artinya kita menuju ke elemen tersebut, maka elemen tersebut akan kita ganti warna background color-nya dengan warna tersebut. Kalau kita meninggalkan elemen tersebut, ya, elemen input, maka background color-nya akan berubah menjadi warna F semua atau putih semua. Ya. Itu contohnya. Kemudian ada on method. Ya. Method on digunakan untuk memasukkan lebih dari satu event handler ke dalam elemen HTML yang dipilih. Ya, jadi misalnya itu ada tambah ya, bedanya dengan yang tadi. Ini kalau tadi kan langsung titik nama eventnya ya. Sekarang kita tambahi dengan method on. Nah, Anda bisa memasukkan lebih dari satu event. Contohnya eventnya klik, ya, klik saja. Ya, paragraf atau elemen P itu kondisinya kita klik saja, maka dia akan melakukan action, elemen tersebut akan di-hide. Kemudian contohnya di situ, nah itu ada mouse enter, ada mouse lift, ada klik. Ya, jadi di dalam metode on-nya itu Anda bisa memasukkan lebih dari satu kondisi atau lebih dari satu event. Contohnya adalah mouse enter, mouse lift, dan klik. Tapi dengan kondisi yang berbeda-beda. Ya, sebenarnya hampir sama dengan yang tadi, tapi ini kita bisa satukan dalam satu kelompok elemen ataupun ID ataupun kelas. Ya. Nah, ini contoh yang lain. Anda menghandle event handler dengan menggunakan function on. Kemudian berikutnya adalah mengenai jQuery hide dan show effect. Dia menyembunyikan dan menampilkan, efek menyembunyikan dan efek menampilkan. Ya, jadi kalau Anda ingin menyembunyikan elemen tersebut, maka Anda gunakan ini ya, function hide. Kalau Anda ingin menampilkan kembali tadi elemen yang hilang, kita bisa menampilkan dengan cara memanggil fungsi show. Contohnya itu ya. Contohnya ini. Jadi misalnya di ID hide, ya, ketika dia diklik, ya, ID hide-nya diklik, maka ID elemen P yang mengandung elemen P itu akan di hide. Kebalikannya, kalau misalnya yang tulisan show itu ya, karena di situ diapit oleh ID show, bila mana itu diklik, maka elemen P itu akan dimunculkan. Ya. Berikutnya adalah toggle effect. Toggle digunakan untuk menampilkan hide dan show pada satu button. Istilahnya kerennya di fusion. Ya, artinya dalam satu function Anda bisa menampilkan menampilkan sebuah elemen itu dalam satu function saja. Kalau misalnya kondisinya sekarang dia muncul, kalau itu kita klik, kita berikan fungsi toggle, maka dia akan disembunyikan. Kalau pas dia kondisinya disembunyikan, kita berikan toggle, maka dia akan dimunculkan. Jadi sebenarnya fungsinya mirip dengan yang sebelumnya, tapi ini dalam satu function saja. Dia melihat kondisinya sekarang, apakah dia muncul ataupun tidak elemennya. Ya, ketika dia muncul, maka akan di-hide, dan kalau sekarang kondisinya di-hide, maka
akan dimunculkan. Ya, itu toggle effect. Kemudian ada lagi yang bisa Anda gunakan, jQuery fading effect. Ya, ada 4 jenis fading effect, yaitu fade in, fade out, fade toggle, dan fade to. Ya, jadi ini sebuah efek dari sebuah tampilan animasi di dalam layar HTML atau di layar monitornya browser. Nah, itu nanti kita bisa memberikan efek-efek fading. Ada fade in, fade out, fade toggle, dan fade to. Ya, nanti Anda bisa coba efeknya. Ya, ini mungkin agak mepet-mepet tulisannya ya. Tapi nanti bisa Anda coba. Ini contohnya ya. Ada tulisan, ada button, ya, klik untuk memulai efek fade toggle. Sini. Kemudian ada ini ya, ada sebuah kotak gitu ya, width dengan kotak yang pertama ukurannya ini, kotak kedua, kotak ketiga. Kemudian di bawahnya ada paragraf fade. Begitu nanti kita klik yang ini ya, div 1 kita klik, maka dia fade toggle. Ya, fade toggle. Nah, fade toggle itu nanti efeknya ini ya, efek masuk dan keluar. Ya, efek masuk dan keluar itu nanti harus, apa maksudnya itu harus Anda praktekkan ya, supaya lebih paham. Dan seterusnya ya, Anda bisa baca ini. Jadi ini membaca div 1, div 2, div 3 ID-nya sama div 4. Ketika dia diklik, maka dia memberikan fade toggle. Ya, efek fade toggle. Ini animasi ya. Kemudian juga efek fade to. Anda bisa coba sendiri efek ini. Kemudian ada jQuery animation, ya, digunakan untuk membuat animasi custom untuk halaman HTML. Ya, contohnya ini ya, selektor, titik animate, parameternya speed, kemudian callback. Nah, parameter di dalamnya params ini ya, di dalam parameternya params ini adalah CSS property yang akan dianimasikan. Lalu speed-nya ini kecepatan dalam fast, slow, atau millisecond, serta callback. Ya, ketika animasinya sudah selesai, Anda bisa memanggil sebuah function di dalamnya jQuery di sini. Ada callback-nya di sini. Nah, contohnya ini ada tombol mulai animasi. Ya. Nah, ini ketika diklik dia akan menjalankan ini ya, jQuery klik, lalu di ID-nya div, ya, ID-nya div ini, itu dia akan melakukan atau memberikan fungsi animate. Ya, animate seperti ini. Nah, nanti Anda coba saja ini maksudnya apa. Ini nggak bisa saya gambarkan kalau nggak nyoba. Ya. Kemudian order event handler. Order event handler ini untuk menampilkan atau menyembunyikan elemen HTML. Oke. Contohnya ini ya, untuk menampilkan atau menyembunyikan elemen HTML. Ada button start animation, ya. Ketika buttonnya ini diklik, itu dia akan menjalankan animate div. Dia animate-nya adalah toggle di sini. Ya, hampir sama dengannya efek menyembunyikan dan mengeluarkan tadi, tapi secara manual. Kalau ini secara otomatis. Ini contoh queue animation. Ya, contoh queue animation yang lain. Jadi nanti di sini mungkin sebuah kotak yang selalu berubah, entah itu background-nya atau ini ya, opacity-nya atau kecerahannya. Kemudian jQuery slide effect.
digunakan untuk menampilkan animasi slide dengan arah ke atas ataupun keduanya. Ya, ada slide X, ada slide down, slide up, dan slide toggle. Ini contoh yang lain ya, dari slide tadi. Kemudian berikutnya adalah jQuery chaining. Ya, chaining digunakan untuk memanggil lebih dari satu komen dalam satu statement. Untuk menambahkan action comment cukup menambahkan dot, kemudian action komennya. Nah ini ya, lebih dari satu slide, maaf, lebih dari satu komen, maka Anda harus pakai dot. Contohnya di sini di paragraf P1 kita buat dia warnanya merah, kemudian dia slide up 2000, kemudian slide down 2000 ya. Itu dalam satu komen itu banyak perintah. Anda bisa menggunakan dot di antara komen tadi. Ini contoh adalah chaining. Oke, itu materi saya yang pertama mengenai jQuery. Recording stopped. Oke, adik-adik sekalian, materi ini sudah saya unggah juga di ETO, di teori ya, di bagian materi, maaf, di bagian materi itu ada tinggal download. Ada 2 materi di dalamnya. Sebelum saya lanjut ke materi berikutnya, ini masih ada beberapa menit lagi, saya akan menjelaskan sebentar dari tugas-tugas Anda sampai dengan akhir semester. Oke, sebentar. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Ini apa, kan kalau saya merangkai sebuah website dan sudah jadi kan pastinya online ya, Pak. Nah, pas include library-nya itu kalau saya include secara lokal, artinya saya download terus saya masukkan ke directory web saya, sama sama yang versi website, jadi tadi include-nya lewat web. Nah, itu apakah nanti mempengaruhi kecepatan load website saya, Pak? Oh, ya. Tentu saja akan berpengaruh ya. Itu pengaruhnya bukan di servernya, tapi di sisi kliennya. Jadi kalau sisi kliennya itu kan kalau misalnya si kliennya ini terkoneksi pertamanya ke server Anda ya. Ke server Anda normal-normal saja. Ya. Begitu nanti ada jQuery, Anda memakai CDN, berarti kan mengakses dari luar server Anda. Nah, kebetulan si klien ini itu koneksi misalnya di Google itu agak lambat, ya. Maka tentu saja mengambil skripnya si jQuery-nya akan terkendala karena saya harus memanggil dulu jQuery dari CDN di Google itu. Nah, efeknya seperti itu. Ya, tapi kalau misalnya di komputer klien itu koneksinya cepat semua ya, baik di server Anda ataupun di servernya CDN, nggak ada masalah. Gitu ya. Baik, Pak, terima Nah, kasih. ya kalau CDN sendiri itu ya Anda pastikan bahwa klien Anda itu ataupun aplikasinya ini, maaf, aplikasinya ini memang keperuntukannya untuk internet. Ya, dipastikan bahwa usernya pasti terkoneksi internet. Baik. Nah, itu berarti oke. Lebih baik di itu aja ya, Pak, di download terus dimasukkan ke direktorinya websitenya. Itu yang lebih baik ya. Betul. Karena si jQuery sendiri itu kan nggak terlalu
besar ya ukurannya ya, lebih baik dimasukkan ke server Anda supaya nanti si usernya akan download ya, download dari server Anda ketika memang kondisinya adalah tidak terhubung ke internet ya. Aplikasi-aplikasi nanti yang local area network ya di satu lingkungan perusahaan saja ya, lebih baik ya jQuery-nya Anda download ya, supaya nantinya user bisa langsung mengakses skripnya jQuery tanpa harus ke internet. Nah, baik Pak, terima kasih Pak. Baik. Itu ada cerita juga ya mengenai CDN itu, yang kemarin itu ini oh ya Mas, masih belum jam 9, ini saya harus kerah banget kalau jam 9. Ini sedikit cerita saja ya, out of the topic. Jadi ada aplikasi penerimaan mahasiswa baru yang tes kemarin yang di PEN itu, mungkin programmernya kurang waspada juga, kurang teliti juga ya, di mana sebelumnya ujiannya PENS itu secara online ya, artinya bisa diakses di rumah. Nah, yang kemarin ini, yang tahun 2021, itu tesnya di PENS. Tesnya di PENS. Ya, jadi tidak ada tes online di rumah masing-masing. Jadi semuanya harus datang ke PENS. Tapi pakai aplikasi yang sama. Aplikasi yang sama. Dan network administratornya itu punya kebijakan bahwa aplikasinya ini jangan sampai, atau komputer-komputer yang ada di lab itu jangan sampai bisa internet. Jangan sampai bisa keluar ke internet. Nah, aplikasinya ini ternyata yang tesnya itu ada CDN-nya yang akses dari luar. Nah, pertama kali dicoba dites, itu di lab-nya itu masih terkoneksi ke internet, normal-normal saja dites itu. Programmernya juga nggak sadar bahwa sebetulnya ada CDN di dalamnya, karena skripnya kan banyak ya, lupa, begitu hari hanya, entry-nya kan ditutup, dan ya memang dicoba, tetapi nggak sampai menyoba semua jeruannya. Ya. Pertama login, beres, oke, oh nggak ada masalah. Login, beres, begitu ngerjakan soal, nah itu ada CDN-nya. Jadi CDN-nya itu ada sebuah sintak rumus, formula, tulisannya script, tapi nanti begitu CDN diambil plugin-nya, nanti berupa formula, di replace jadi formula, script-nya itu. Nah, gara-gara internetnya ditutup, wah, buyar. Ya. Jadi tesnya itu muter gitu ya. Terus coba, kenapa kok muter ini? Akhirnya punya kesimpulan ini pasti ada yang keluar ini, pasti ada yang keluar ke internet. Dicoba di trace itu hampir 1 jam nge-trace-nya itu, karena banyak script. Waduh, mateng. Memang ada script di dalamnya soal-soalnya itu yang keluar. Artinya apa? Ya, kita harus download semua yang CDN-nya itu, masukkan ke server, baru 1 jam kemudian baru beres. Nah itu fatalnya itu. Lebih baik memang amannya memang di-download saja gitu ya. Supaya nanti kita beralih ke server internet pun nggak ada masalah. Gitu ya. Nah itu CDN itu memang intinya adalah semuanya sudah terkoneksi ke internet. Ya itu aman Anda CDN. Tapi selama Anda membuat aplikasi kemudahannya untuk keperluan lokal ya, jangan Anda pakai CDN-nya, itu Anda download script-nya. Oke. Pengalaman. Saya akan share tugas Anda dulu sebelum saya lanjut ke yang lain. Nah, adik sekalian, saya punya clue-nya selama 1 semester ke depan ini. Clue-nya adalah nantinya Anda fokusnya itu fokusnya itu adalah di ini ya, proyek akhirnya ini.
Proyek akhirnya ini nantinya di akhir semester Anda harus membuat proyek kecil yang topiknya 10 ini. Topiknya 10 ini dan 10 ini adalah proyek ya, proyek sistem informasi ya, yang berbasis web. Yang nantinya Anda harus menggunakan salah satu, bisa pakai yang berbasis framework CI ataupun yang Laravel. Yang posisi yang terakhir-terakhir ya. Nah, sekarang ini adalah proses untuk menuju ke sana. Ya, proses untuk menuju ke sana. Nah, topiknya ada 10 ini ya, ada SIM perpustakaan, SIM akses perkuliahan, SIM penilaian akademik. Berarti nanti di setiap kelas, ya PSDKU dan yang D3 yang PEMS, nah Anda memilih topik bebas, Anda buat kelompok, ya maksimal 3 orang dalam satu kelompok. Anda bebas memilih kelompok Anda, kemudian satu kelompok ini hanya dimiliki oleh satu kelompok. Satu topik ini hanya dimiliki oleh satu kelompok di dalam kelas tersebut. Ya. Dan beranggotakan 3 orang bebas. Anda bisa menentukan anggotanya siapa. Nah, kalau sistem informasi itu nanti ke depannya ya wajib ada data master ya, data master. Data masternya bisa edit, ya bisa insert, update dan delete serta view ya. Kemudian ada transaksi. Ada transaksi, ya, ada data master, ada data transaksi, kemudian ada laporan, ada reportnya ya, kayak statistiknya gitu. Ya, jadi contohnya SIM perpustakaan ini data masternya apa? Data master buku, ya, data master mahasiswa. Kemudian nanti yang transaksinya, transaksi peminjaman buku, pengembalian buku, ya, dendanya juga. Nah, laporannya adalah misalnya dalam per tahun itu berapa buku yang dipinjam gitu ya, dendanya berapa, kemudian mahasiswa prodi apa saja gitu ya, yang nantinya akan ditampilkan di statistiknya nanti berupa tabel dan grafik juga. Itu hasil akhirnya ya, hasil akhirnya nanti Anda bisa menggunakan framework CI ataupun Laravel. Itu milih salah satu. Nah, nantinya di jQuery, nah implementasinya di sini. Ya, kalau jQuery sendiri itu fokusnya kalau di mata kuliah ini adalah yang form validation ya. Jadi misalnya nama text box-nya nama itu tidak boleh diisi angka. Ya, kemudian tanggal lahir Anda bisa menggunakan date picker. Ya, dan macam-macam ya. Di dalam form validation itu, jadi Anda pastikan di dalam form validation-nya itu mengandung jQuery awalnya. Nanti bisa Anda pakai di sebetulnya yang di framework-nya CI ataupun di Laravel itu kan ada juga ya validation-nya. Ya, tapi nanti itu urusan belakangan ya. Tapi yang jelas adalah nanti tugasnya per minggu tidak lepas dari topik kelompok Anda. Ya, mengenai SIM perpustakaan ya, Anda nantinya berhubungan dengan topik perpustakaan, tidak keluar dari itu. Nah, ini ya, aturannya yang sudah saya infokan tadi, satu topik beranggotakan maksimal 3 orang. Setiap perkuliahan dengan topik baru akan diberikan tugas dan pengerjaan tugas tiap kelompok harus sesuai dengan topik yang diambil. Hasil akhir proyek adalah membuat sistem besar dari framework CI atau Laravel yang akan dikumpulkan di akhir semester. Ini yang proyek besarnya ya. Tapi yang proyek mingguannya ya Anda nanti tidak lepas dari topiknya. Nanti Anda sesuaikan ya. Oke, berikutnya adalah tugas mingguan Anda. Tugas mingguan Anda seperti ini ya, tugas minggu 2 dan minggu 3, jadi jQuery ini dikerjakan selama 2 minggu, yaitu membuat antarmuka dulu aja ya, tidak sampai ke database, tidak sampai dimasukkan ke database, tapi membuat antarmuka.
antarmuka dan validasi form dengan menggunakan jQuery dari topik yang Anda ambil pada proyek akhir mata kuliah workshop aplikasi web. Tiap anggota kelompok membuat antarmuka yang berbeda. Jadi contohnya tadi data master mahasiswa ya untuk yang perpustakaan. Ada satu kelompok tadi yang perpustakaan, ada yang membuat data master mahasiswa di antarmukanya. Kemudian satu anggota yang lain itu membuat data master buku. Ya, data master buku itu kan nanti ada beberapa item yang harus diisi ya, itu Anda membuat antarmukanya, tapi di dalamnya ada form validation-nya JavaScript. Maaf, form validation-nya jQuery. Ya, jadi jQuery-nya itu kita buat atau kita pakai untuk form validation. Ya, sementara untuk form validation. Nah, dokumentasinya tertulis, ya artinya Anda dalam satu kelompok itu membuat apa, kemudian nanti kira-kira nanti apa yang Anda buat, form validation, formnya dulu ya, form masternya dulu lah ya, pelan-pelan aja dulu ya dokumentasi tertulisnya dalam satu kelompok itu. Kemudian tiap anggota kan membuat sendiri-sendiri ya, membuat sendiri form antarmukanya, itu nanti berkontribusi terhadap nanti aplikasinya ke depan dibuat seperti apa gitu. Nah, linknya Anda masukkan ke pengumpulan tugas etol. Jadi pengumpulan tugasnya ke etol saja. Nah, nanti Anda masukkan linknya ke dalam pengumpulan tugasnya. Ya, link Google Drive-nya yang nanti kan tetap Anda buat videonya ya, video project-nya itu, project yang jQuery yang antarmukanya, Anda simpan dalam Google Drive Anda masing-masing. Nah, linknya Anda masukkan ke dalam pengumpulan tugas etol. Ya, ini tugasnya untuk minggu 2 dan minggu 3. Ya, minggu 2 dan minggu 3. Jadi nanti ya minggu ke-3 Senin depan mungkin saya akan memberikan materi jQuery yang lain ya. Yang berkaitan dengan jQuery itu insya Allah saya akan berikan. Ini adalah clue-nya. Jadi pengumpulannya Anda bisa lihat di etol itu masih 2 minggu dari sekarang. Nah, di materi itu juga saya berikan jQuery tutorial yang bisa membantu Anda. Ini contoh-contoh ya, contoh-contoh implementasi jQuery yang lain. Itu bisa Anda coba-coba dulu ya. Ya, coba-coba dulu. Ini jQuery sendiri memang sudah cukup lama ya, umurnya juga sudah cukup lama, tapi masih banyak digunakan saat ini untuk pemrograman web. Nah ini contohnya ya, ini contoh yang paling sederhana, memilih selektor ya, itu ada contoh-contohnya di sini. Anda bisa lihat panduannya ya dengan menggunakan beberapa sintak yang lain. Nah ini biasanya sih kalau JavaScript digunakan untuk animasi ya. Nah, kita gunakan project-nya untuk form validation. Nah, sebenarnya form validation-nya ini tidak mutlak Anda gunakan ya untuk membuat aplikasi. Artinya nanti karena memang JavaScript sendiri itu berbasis client-side itu dengan mudah bisa dimanipulasi oleh user ya. Sehingga ketika Anda membuat form validation-nya pakai JavaScript ataupun jQuery itu tidak aman. Anda harus melapisi dengan form validation-nya di sisi server, 2 lapis, sehingga itu lebih aman. Ya. Harusnya seperti itu ya, karena Anda hanya mengandalkan JavaScript validation atau jQuery validation itu bisa diubah, bisa diakali. Nah, ini adalah ya cuma validasi yang di langkah awal ya. Nantinya form validation-nya di sisi server itu juga harus dilakukan. Nah, ini ada beberapa contoh ya. Anda coba sendiri karena sebentar lagi sudah jam 9. Saya harus ke kampus ya karena ada tugas kampus. Ya, mohon maaf sekali lagi. Mungkin dari tugas mingguan ini bisa Anda tanyakan kalau kurang jelas, silakan.
Permisi Bapak, izin bertanya Bapak. Silakan, Mas. Iya Bapak, tadi Pak mengenai dokumentasi yang tertulis itu kira-kira bagaimana ya Pak? Dokumen Apa yang aja yang tertulis perlu? itu misalnya tadi SIM perpustakaan. SIM perpustakaan itu di langkah awal ini Anda membuat Anda tulisan kelompok Anda ya, kelompoknya apa saja. Itu nanti pertama kali di minggu 2 dan minggu 3 itu membuat formnya, membuat form grupnya ya. Grupnya misalnya data master mahasiswa, data master buku misalnya. Dan data master misalnya, apalagi ya terserah Anda nantinya. Nah, itu Anda buat rencananya dulu di dokumentasinya itu saja rencananya. Nah, nanti pembagian tugasnya, misalnya Mas Firman membuat form antarmukanya untuk mahasiswa. Ya, dengan isian adalah NRP, nama, program studi, kelas berapa, dan seterusnya ya. Mungkin tidak terlalu banyak lah ya, tidak terlalu banyak. Nah, setelah itu baru Anda membuat aplikasi antarmukanya pakai jQuery. Nah, yang code-nya nggak perlu ditulis, code-nya si jQuery-nya ke dalam form validation, tapi rencananya ya, rencana yang Anda buat itu apa. Nah, yang code-nya sama si demo aplikasinya Anda videokan saja. Anda ceritakan yang penting-penting saja di dalam jQuery-nya itu, ya. Kemudian sampai nanti hasil akhirnya form validation-nya itu sudah bekerja atau belum. Nah, itu sih clue dari saya. Jadi dokumentasinya masih berkaitan dengan awal, misalnya ya tadi tugasnya form validation ya, Anda rencana untuk formnya apa saja Anda tuliskan di dalam dokumentasinya. Gitu penjelasan saya. Baik Bapak, terima kasih Pak atas penjelasannya Pak. Ya, baik. Ada lagi? Ada sekalian? Sudah cukup jelas? Saya pikir sudah cukup jelas Bapak. Ya, kelas D3 Pens, bagaimana? Sementara belum ada pertanyaan, Pak. Jelas, Pak. Oke ya, sudah cukup jelas. Saya mohon maaf sekali lagi karena memang saya ada tugas ke kampus, saya harus berangkat jam 9, 1 jam perjalanan. Karena acaranya jam 10, ini sudah mendekati jam 9. Kalau begitu, berikutnya adalah Anda tugas mandiri ya. Adik sekalian, kalau ada yang ditanyakan mengenai tugas,